Ayo. Nabi Muhammad manusia juga. Terus Loh, tapi dia Rasul Allah. Dan saya tidak pernah mempertanyakan Nabi Muhammad sama seperti bapak saya, sama seperti ayah saya, tidak. Karena dia adalah utusan Allah. Setiap apa yang dia lakukan itu atas kehendak Allah. Kenapa? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Hah? Tapi beliau juga manusia kan? Di surah Al-Ahzab ayat 40. Coba kau baca. Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah bagi kamu, bukan seorang bapak di antara kalian. Maka jangan pernah kau mempertanyakan seperti apa, bagaimana. Karena dia adalah utusan Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah. Saya tidak percaya dengan Nabi Muhammadnya, tetapi saya percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Makanya saya memuliakan dia. Paham kau? Iya, saya paham. Ya, baik, jangan usah deket-deket, Falcon. Jijik aku ngeliat muka kau. Senyum kali kau, pakai kepala. Kalau kita lihat dari moral dan moral itu berbanding jauh. Pertanyaan saya, ingat, kamu masih berani diskusi dengan saya kan? Maka dari itu ikuti rules saya ketika saya bertanya. Pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan bahwa Kristen jauh lebih bermoral daripada Muslim yang ada sekarang, kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak? Oke, terima kasih ya. Karena Nabi Muhammad manusia biasa ya. Dia tidak mengetahui isi hati pikiran manusia. Dan ada manusia mengatakan bukan oknum, bukan manusianya, tetapi Anda mengatakan Kristen lebih bermoral, lebih bermoral daripada Muslim yang Anda lihat. Saya belum selesai loh. Enggak usah senyum-senyum kayak begitu. Saya nggak suka dengan senyum, menjijikan sekali bagi saya. Gini, boleh santai dengarkan. Ya? Boleh santai, oke? Nggak bisa santai. Saya bilang saya nggak bisa santai ketika ada penyesatan. Kamu tidak punya Yaudah, teman di santai. sini. Kamu tidak punya teman. Boleh. Jangan berbicara begitu. Santai, ya? Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Ketika kamu mengatakan bahwa Kristen lebih bermoral daripada Muslim, kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak dengan kamu? Itu pertanyaan saya. Oke. Langsung jawab. Boleh saya jawab? Santai ya. Langsung jawab. Ya, Nggak bisa kalem. Jangan nyuruh saya kalem. Saya turunin, kalau saya nggak kalem, kamu akan hilang di sini. Ya udah, boleh saya jawab ya? Jawab, silakan. Kalau diskusi itu pakai adab gitu loh. Satu orang Saya nggak punya adab. Saya nggak punya adab. Astagfirullah. Nggak usah berbicara adab dengan saya. Langsung jawab. Ya. Kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak dengan manusia bocil kerdil kayak begini mengatakan bahwa Kristen lebih bermoral daripada Muslim yang saya lihat sekarang? Iya, boleh saya jawab. Makanya saya mau menjawab, tapi kamu potong terus, santai dulu gitu bisa. Makanya langsung jawab, nggak usah banyak bacot. Jawab. Astagfirullah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu, kita benar-benar sangat istimewa. Makanya jangan pernah kita meninggalkan Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang sangat istimewa. Kita dipilih oleh Tuhan mulai dari kandungan Bapak Ibu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Itu artinya Bapak Ibu, berapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Betapa luar biasanya kita di mata Tuhan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan, saudaraku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka jangan pernah kita meninggalkan Kristus yang telah memilih kita dan yang telah membawa kita kepada kebenaran dan yang telah membawa kita ke surga. Satu-satunya pribadi yang mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada engkau pun berada, itu hanya Yesus Bapak Ibu. Saya belum menemukan ada pribadi-pribadi yang dijunjung tinggi oleh umat manusia yang mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada engkau pun berada. Hanya Yesus Bapak Ibu mengatakan begitu. Belum ada pemuka agama lain, belum ada tokoh-tokoh lain yang mengatakan di mana aku berada engkau pun berada. Hanya Yesus. Maka dari itu saudara, jangan pernah kita meninggalkan dia. Dia luar biasa bagi kita dan kita luar biasa di hadapannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya.
Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membantu mensupport pelayanan penginjilan yang kita lakukan bersama dengan Banjar DP di daerah pedalaman. Dan nanti Bapak Ibu, pertengahan bulan ini saya bersama dengan Banjar DP kembali penginjilan ke pedalaman lagi. Bapak Ibu dukung, Bapak Ibu doakan, Bapak Ibu support agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, agar melalui pelayanan kita banyak orang tahu siapa itu Yesus, agar melalui pelayanan kita orang-orang yang sudah undur di hadapan Tuhan, orang yang sudah dimukalapkan, kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Kita bawa mereka kembali ke jalan yang benar. Dukung doa saudara. Nah Bapak Ibu, ini kasih Tuhan para pencinta Injil Habager. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana ada seorang anak muda. Anak muda ini Bapak Ibu baru muncul di TikTok dan dia sangat menggemparkan tetangga sebelah. Dia mengaku dirinya Islam, tetapi dia membawa ajaran baru saudaraku. Dia membawa agama baru ya. Luar biasa. Tapi teman-teman sebelah tidak terima saudaraku ya. Dia cocok loginya hebat sekali menurut saya. Cocok loginya sangat hebat. Tapi ada hal yang membuat saya kagum terhadap pribadi anak muda ini Bapak Ibu. Yaitu ketenangan dia. Ya, sopan santun dia. Dia tidak membalas hinaan, cacian, makian. Bagaimana lawan bicaranya menghina dia, mengolok-ngolok dia, mengancam dia, dia tetap tenang saudaraku ya. Dia punya ketenangan jiwa yang luar biasa. Ini yang membuat saya sangat salut kepada anak muda ini yang bernama Titus ya. Kitun namanya ya, entah apa. Nah saudaraku, saya ingin ulas sedikit ya sebelum kita tampilkan. Kitun ini saudara, dia membawa ajaran baru sebagaimana yang saya katakan barusan. Dan dia membawa tokoh baru yaitu Imam Mahdi. Memang Imam Mahdi ini tidak asing lagi di telinga kita ya. Tidak asing lagi di media sosial. Tetapi yang membuat dia asing adalah kehadirannya itu katanya sudah muncul. Ya sudah ada saudaraku. Inilah dia, anak muda yang bernama Titus ya. Dia membawa ajaran baru, agama baru, dan dia membawa tokoh yang bernama Imam Mahdi. Nah, dia dibenci oleh teman-teman dari pihak Polemikus. Begitu bencinya. Kita tidak benci saudara. Saya secara pribadi tidak pernah membenci dia ya. Mau dia comot-comot ayat kita. Dia pernah beberapa kali dalam diskusi dengan teman-temannya. Dia mencomot-comot kitab kita ya. Dia membandingkan, dia membahas sedikit tentang Yesus. Walaupun agak ngawur saudaraku. Tetapi itu tidak membuat kita sakit hati saudara ya. Saya secara pribadi tidak akan sakit hati. Kita biarkan saja. Yang paling penting dia tidak terlalu jauh melangkah. Kalau dia sudah benar-benar jauh melangkah, tinggal kita luruskan. Dan tapi kita tidak perlu juga repot-repot untuk menghina, mengolok-ngolok dia. Nah, kita doakan agar dia mengenal kebenaran yang sejati. Agar dia menemukan pribadi yang sejati. Pribadi yang dia cari selama ini. Yaitu Yeshua HaMashiach. Karena dia selama ini mengenal Yeshua HaMashiach sebagai sosok yang sangat baik pada masanya, tapi tidak untuk sekarang. Nah, yang sekarang ini menurut dia itu adalah Imam Mahdi yang harus diimani oleh setiap orang, yang harus diikuti oleh setiap orang. Nah saudaraku, bagaimana jalannya diskusi antara dia dengan Polemikus ya, yang dia dihujat segala macam. Mari kita saksikan sama-sama. Tangan jelas, karena yang sudah lama pasti menyesatkan yang baru datang. Gitu kan? Oh, yang sudah lama atau yang baru nih maksudnya? Oh iya, begitu dong. Itu hukumnya. Nggak mungkin yang baru. Nggak mungkin yang baru 10 tahun ini sudah berabad-abad. Kristen sudah berabad, Islam sudah berabad, dan bahkan agama-agama lainnya sudah berabad-abad. Tiba-tiba ada baru datang yang 10 tahun terakhir, lalu mengatakan semua sesat, lalu mengatakan bahwa saya melihat bahwa Kristen lebih baik daripada Islam. Itu apa maksudnya? Oke, boleh. Pertanyaan saya begini. Apakah Nabi Muhammad kira-kira bangga denganmu ketika kau mengatakan bahwa Muslim sekarang ini tidak lebih baik daripada Kristen dan Kristen jauh lebih baik daripada Muslim? Jawab. Oke, terima kasih ya. Kalau kita lihat dari moral dan moral itu berbanding jauh. Pertanyaan saya, ingat, kamu masih berani diskusi dengan saya kan? Maka dari itu ikuti rules saya ketika saya bertanya. Pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan bahwa Kristen
jauh lebih bermoral daripada Muslim yang ada sekarang, kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak? Oke, terima kasih ya. Karena Nabi kenapa? Muhammad manusia biasa ya. Dia tidak mengetahui Iya, isi iya. hati pikiran Iya. manusia. Dan ada manusia mengatakan bukan oknum, bukan manusianya, tetapi Anda mengatakan Kristen lebih bermoral, lebih bermoral daripada Muslim yang Anda lihat. Saya belum selesai loh. Enggak usah senyum-senyum kayak begitu. Sabar ya. Saya enggak suka dengan Oke, senyum, boleh menjijikan santai ya. sekali bagi saya. Gini, Iya, boleh gini, santai dengarkan. ya, boleh santai, oke. Enggak bisa santai. Saya Ya, bilang saya enggak bisa teman-teman, santai nggak ketika bisa ada santai, penyesatan. teman-teman. Kamu tidak punya Nggak bisa teman di santai sini. nih. Kamu Oke, tidak punya yaudah, teman. boleh. Jangan berbicara Boleh begitu. santai ya. Pertanyaan saya, dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika kau mengatakan bahwa Kristen lebih bermoral daripada Muslim, kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak dengan kamu? Itu pertanyaan saya. Oke, Langsung jawab. boleh saya jawab? Santai ya. Langsung kalem jawab. ya. Ya, Nggak kalem bisa boleh. kalem. Jangan nyuruh saya kalem. Saya turunin, kalau saya nggak kalem, kamu akan hilang di sini. Ya udah, boleh saya jawab ya. Jawab, silakan. Kalau diskusi itu pakai adab gitu loh. Satu orang Saya nggak punya adab. Saya nggak punya adab. Astagfirullah. Nggak usah berbicara adab dengan saya. Langsung jawab. Ya, Kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak dengan manusia bocil kerdil kayak begini mengatakan bahwa Kristen lebih bermoral daripada Muslim yang saya lihat sekarang. iya, boleh saya jawab. Makanya saya mau menjawab tapi kamu potong terus. Santai dulu gitu bisa. Makanya langsung jawab, nggak usah banyak bacot. Jawab. Astagfirullah. Inikah akhlak? Nggak usah ngomong astagfirullah. Itu istilah agama saya. Kamu kan bukan Islam, bukan Muslim. Ada apa dengan agama? Loh, ada apa dengan agama? Langsung jawab. Oke. Ya, Mana? Ini Sejak kapan Imam Mahdi mukanya kayak bule? bentar. Ini Falcon. pada Imam Falcon, bacot. Falcon, di mana sejak kapan? Falcon, di mana? Nggak usah senyum-senyum gitu. Makin lu senyum makin kayak Falcon, pala kontol dong nggak? Hah? Apa? Hah? Hei, semua kalian yang di sana, penyesat biadab. Dengar kata-kata saya. Ada yang berani bertemu dengan saya berani mewakafkan nyawa saya atas nama Nabi Muhammad. Kalian telah merendahkan Nabi saya. Binatang. Kalian semua binatang. Nah, teman-teman kamu dengar? Binatang kalian semua di situ. Kera kalian, kera. Jangan keras-keras ya. Nanti Apa keras-keras lu suruh gua lembek? Hah? So-soan. pertanyaan saya. Temuin nama gua, semua gua copot pala lu satu-satu. Mengatakan derajat Nabi Muhammad rendah, derajat Nabi Muhammad rendah. Abang harus pahami dulu. Paham Nabi Muhammad. apa? Paham apa? Falcon. Hah? Pahami apa? Falcon. Senyum lo. Senyum. Nah kan Falcon. Persis lo. Senyum dengan kupluk lo kayak gitu. Mana ada dengkotmu semua? Mana ada dengkot lo? Abang nggak boleh seperti itu sikapnya. Bacot. Abang kan agama Islam. Bacot. Agama Islam. Agama kita agama apa? Penyesat kau, binatang kau. Binatang kalian, kera kalian. Bang, adabnya. Kera kalian. Nah, Enggak usah. Enggak ada. Bacot. Enggak ada tempat. Oke. Lu salah tempat lu. Oke, saat ini kita harus diskusi sehat, boleh ya? Diskusi apa? Bacot. Diskusi nggak ada diskusi. Diskusi Falcon nama diskusi Falcon apa? Kenapa Diskusi kok apa? tidak mau diskusi? Kok mau diskusi? Ngapain gua diskusi sama penyesat? Hah? Nah, abang mempercayai Imam Al-Mahdi Apa? tidak? Enggak ada yang gue percaya. Enggak ada. Musyrik percaya sama manusia. Loh, bukan percaya manusia. Saya Lalu lu suruh gua? Lu bilang abang percaya sama Imam Mahdi. Gua nggak percaya sama manusia, goblok. Berarti abang nggak mempercayai Nabi Muhammad juga dong, kalau gitu. Lah kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu siapa? Ayo. Nabi Muhammad manusia juga. Terus Loh, tapi dia Rasul Allah. Dan saya tidak pernah mempertanyakan Nabi Muhammad sama seperti bapak saya, sama seperti ayah saya, tidak. Karena dia adalah utusan Allah. Setiap apa yang dia lakukan itu atas kehendak Allah. Kenapa? Apa lu? Hah? tapi beliau juga manusia kan? Di surah Al-Ahzab ayat 40. Coba kau baca. Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah bagi kamu, bukan seorang bapak di antara kalian. Maka jangan pernah kau mempertanyakan seperti apa, bagaimana, karena dia adalah utusan Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah. Saya tidak percaya dengan Nabi Muhammadnya, tetapi saya percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Makanya saya memuliakan dia.
Paham kau? Iya, saya paham. Baik, jangan usah deket-deket, Falcon. Jijik aku ngeliat muka kau. Senyum kali kau, pakai kepala kontol. Abang harus sabar. Gak boleh Gua sabar. Lu nyuruh gua sabar. Ada manusia bocil pala kontol di sini merendahkan Nabi saya. Terus kau suruh saya sabar. Binatang. Binatang. Saya tidak mendakwah di sini binatang. Saya menghadapi manusia. Saya menghadapi manusia, yaitu kalian penyesat-penyesat hewan-hewan binatang seperti kalian. Itu yang saya hadapi. Paham kau? Paham kau? Saya menghadapi binatang hewan-hewan seperti kalian. Kau telah merendahkan Nabi Muhammad saya. Kenapa? Kau pikir kau suruh saya sabar menghadapi kalian? Kalian berjejeran, ada 10 di antara kalian, saya tahu saya akan mati pada ujungnya. Tapi saya pastikan 5 di antara kalian akan saya penggal sebelum saya mati. Paham kau? Kau panggil kelompokmu 10 orang. Berani tidak berhadapan dengan umatnya Nabi Muhammad yang selalu menjunjung tinggi Nabi Muhammad? Apa? Kenapa? Apa? Gak usah nanya. Apa? Katanya gak usah nanya, tapi apa? Bacot. Gue penasaran. Kenapa? Saya mau nanya sebentar. Saya mau nanya satu hal. Apa? Abang percaya dengan pegangan 2 perkara tidak? Dua perkara. Bacot kau 2 perkara. Banyak kali ceritamu di situ. Sebentar bang. Saya mau tanya, abang saat ini percaya kepada 2 perkara 3. Percaya apa binatang? Percaya apa? Enggak usah kebanyakan bacot. 2 perkara. Iya, gua percaya 2 perkara. Gua percaya kalau gua ketemu lu, gua penggal lu semua. Apa? Bang, nggak boleh gitu bang. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kamu merendahkan Nabi saya. Kamu merendahkan Nabi saya, binatang. Nanti kau bilang derajat imam lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Binatang kau. Yaudah nanti kalau saya pulang ke Indonesia kita silaturahmi boleh? Iya. Gua tunggu. Gua pastikan Imam Mahdimu yang kau bangga-banggakan itu bawa juga. Biar sekalian semuanya gua penggal-penggalin. Bang, kamu tuh melihat ya. Kenapa? Ajaranmu lah satu-satunya yang merendahkan Nabi Muhammad. Kamu mengatakan derajatnya lebih rendah daripada imam. Apa? Abang, dengar dulu. Apa? Kalem ya. Kalem. Nah, abang harus paham juga. Apa yang gua paham ketika kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad derajatnya tidak lebih tinggi daripada imam? Apa yang harus gua paham? Bangsat. Abang, Falcon. Itu udah luar batas itu suara-suara itu. Abang. Malah ngebatasin gua lu. Abang. Apa? Bisa santai tidak? Saya di sini binatang. Saya di sini sebagai Rasyid tidak mewakili Islam, tetapi saya mewakili diri saya sendiri. Saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya menjaga kemuliaannya. Dan kau datang di sini binatang dengan penyesat-penyesatmu itu, Kau mengatakan derajatnya lebih tinggi imam daripada Nabi Muhammad. Binatang kalian semua. Pantesan aja kau berani berkuar-kuar kayak begini karena kau nggak di Indonesia. Bajingan kau. Satu hal dari tadi. Satu hal udah banyak kali ceritamu di situ. Abang Rashid, saya mau bertanya satu hal tapi kamu potong terus kenapa? Saya mau bertanya loh. Karena gua nggak suka dengan setiap statementmu, karena statementmu itu selalu lu napas aja nyesat anjing. Kenapa? Lu napas aja nyesat, tau nggak? Apa? Kalian nih bernapas aja penyesat udah. Kalian nih bangun pagi nih, kalian kelompok kalian bangun pagi aja udah salah di mata gua. Apa? Kelompok kalian nih bangun pagi aja tuh baru melek matanya udah salah di mata gua. Bawaannya pengen gua penggal. Kenapa? Udah, abang berbicara seperti itu, saya selalu memaafkan abang. Bodoh, lu nggak perlu maafin gua. Lu harusnya marah-marah sama gua. Lu harusnya marah-marah biar kelompok lu itu marah. Ketemu sama gua. Tidak bang, tidak. Apa tidak? Apa tidak? Binatang kalian semua, hewan kalian semua, kerah. Anjing, kau katakan Nabi Muhammad lebih rendah derajatnya daripada imam-imam. Berdiskusi sama abang, kita harus bacot. Kau tahu tidak ada tempat untuk diskusi dengan kau, binatang. Tidak ada tempat untuk diskusi sama kau. Nih ya, kalau ada Islam yang ngefollow dia, otomatis kalian laknatullah, tau nggak? Manusia ini telah merendahkan Nabi Muhammad.
lalu kalian ngefollow manusia-manusia bajingan karena kalian cuma penasaran. Ada Apa lu saya? lu jangan senyum-senyum. Lu jangan senyum-senyum, Falcon. Bang, saya manusia di sini. Saya Gua nggak peduli, gua nggak peduli, gua nggak peduli, Manusia, gua nggak peduli, gua nggak Iya, peduli. iya, Lu di saya mata gua manusia di binatang. sini. Enggak, lu Falcon. Saya manusia, Lu Falcon, pala kontol tau nggak? Apa? Astagfirullah, Abang. Astagfirullah, jangan bawa-bawa. Itu Nabi Muhammad yang membawa, yang kau rendahkan. Nabi Muhammad yang membawa itu, yang kau Tidak baik. Apa? Tidak baik kamu berkata Sejak kapan? seperti itu. Di mana ada baiknya ketika kau merendahkan Nabi saya? Di mana ada baiknya binatang? Bukan saya berkata seperti itu, teman. Siapa yang mengatakan? Teman saya. Teman saya, teman kamu. Jadi kamu dengan teman kamu sekarang tidak sepakat. Tidak satu pendapat. Saya tidak berkata. Binatang. Sekarang diam. Sekarang kamu sudah mengatakan bahwa apa? Ketika Nabi Muhammad direndahkan lebih rendah derajatnya daripada imam, kamu tidak sepakat. Artinya apa? Kau selesaikan urusanmu di belakang sana. Kamu sepakati dulu sesamamu bahwa siapa derajatnya lebih tinggi, Nabi Muhammad atau imam-imam. Bacot. Dep, kau tahu kan, kau bilang Kristen kan, Nih, Kristen ini ada namanya Runda Rohani. Nah, saudara dikasihi Tuhan, para pencinta jasa bagi dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar jalannya diskusi tersebut? Kita sudah lihat bagaimana dia dihina, dia diolok, dia dicaci maki dengan kata-kata yang sangat kotor sekali. Sumpah serapah yang keluar dari mulut polemikus itu begitu keji, saudaraku ya. Luar biasa, adab, budi pekerti, sopan santunnya luar biasa. Si polemikus. Bapak Ibu, saya ingin membacakan sebuah firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, hormatilah semua orang. Hormatilah semua orang, Bapak Ibu. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Elohim, dan hormatilah raja. Kita disuruh hormati dulu semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Bukan disuruh hormati orang yang seiman seagama, tetapi semua orang. Disuruh hormati semua orang. Disuruh berdoa untuk semua orang. Disuruh untuk mengasihi semua orang, Bapak Ibu. Bukan saja disuruh mengasihi orang yang seiman, orang yang seakidah, orang yang sepemahaman denganmu. Luar biasa Alkitab. Disuruh mengasihi semua orang. Bukan untuk satu golongan kita kasih, tapi semua orang yang ada di sekitar kita, yang berpas-pasan dengan kita, kita harus mengasihi dan kita harus mendahului dalam memberikan hormat, dalam memberikan salam. Apalagi kalau orang tersebut lebih muda, lebih tua daripada kita. Bahkan lebih muda daripada kita pun kita harus mendahului untuk memberikan hormat, untuk memberikan salam. Jangan saling menghina, saling mencaci maki, dan saling mengolok-olok, saudaraku. Kita lihat dalam Injil Matius 7 ayat 12, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Bapak Ibu kita tidak mau dihina, kita jangan menghina orang lain. Kalau kita tidak mau dicaci maki, kita jangan mencaci maki orang lain. Kalau pribadi kita tidak mau diolok-olok, kita jangan mengolok-olok pribadi orang lain. Kalau iman kepercayaan kita, keyakinan kita tidak mau diolok-olok, ya kita jangan mengolok-olok iman kepercayaan orang lain. Dan kalau kita ingin iman kita, agama kita, Tuhan kita dihormati, ya kita jangan mengolok-olok iman orang lain, dan kita harus menghormati kepercayaan, keyakinan, dan agama yang tidak kita anut, ataupun Tuhan yang tidak kita sembah. Kita harus menghormati. Menghormati dalam artian bukan berarti kita menyembah Tuhan yang tidak kita sembah, tapi kita tidak mengolok-olok Tuhan yang tidak kita sembah, pribadi yang tidak kita sembah. Untuk apa kita mengolok-olok apa yang tidak kita ketahui, apa yang tidak kita kenal, apa yang kita tidak miliki? Untuk apa? Ini orang-orang yang sakit hati, saudaraku. Orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Dia punya dendam pribadi, saudaraku. Ya, dia punya dendam kusumat kalau kata orang ya, terhadap siapapun, khususnya orang-orang yang tidak seiman, seakidah, seagama dengannya. Dia punya kebencian yang luar biasa. Maka dia harus bereskan dulu hatinya, harus bereskan pikirannya. Kalau dia belum selesai dengan itu, jangan coba-coba main medsos. Karena engkau ketika main medsos suka menghina agama kepercayaan orang lain, dan begitu ada orang yang meluruskan, engkau tidak terima. Apalagi ketika ada orang yang menyinggung iman kepercayaanmu, langsung naik pitam mengatakan
memberikan nyawaku untuk membela ini, membela ini, membela ini. Siapa kita? Aduh, membela orang yang tidak layak. Waduh, luar biasa. Wow, saudaraku. Lucu Bapak Ibu ya. Lucu sekali saya melihat para polemikus ini, saudara. Sangat lucu. Suka sekali mereka mencongkel. Ketika dicongkel, marah, ngamuk. Oh, sakit sekali, jangan kau congkel. Tapi setiap hari mereka mencongkel orang lain, saudaraku. Suka kali mencubit orang lain ya. Ketika dicubit sedikit ngamuk-ngamuk, marah-marah, lapor kepada orang tua. Ini begitu luar biasa, saudara ya. Saya tidak habis pikir, kenapa ada orang-orang seperti ini di media sosial di tahun 2025. Harusnya mari pelajari iman masing-masing, pelajari kitab masing-masing. Biarlah lewat kitab yang kita baca bisa mengubah hati kita, bisa mengubah perilaku kita, bisa mengubah tingkah laku kita. Dan luar biasanya iman kita Bapak Ibu, kita tidak mencari pahala di saat kita membaca Alkitab. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu bisa mengubah karakter kita. Ini paling penting, saudaraku. Buat apa kita dapatkan pahala sementara karakter kita itu jahat, saudaraku? Pahala apa yang kita dapatkan dan siapa yang memberikan pahala kepada kita? Di saat kita membaca sebuah buku, karakter kita itu jahat. Kita suka menghina orang, kita suka mengolok-olok orang gara-gara membaca sebuah buku. Jadi buat apa kita baca buku ini? Ya kita tinggalkan saja. Kalau saya Bapak Ibu, saya campakkan buku tersebut karena tidak bisa mengubah hidup saya, tidak bisa mengubah tingkah laku saya, dan tidak bisa mengubah pola pikir saya, serta tidak bisa mengubah tutur kata saya kepada yang lebih baik. Ditambah lagi di saat saya membaca, saya tidak tahu arti apa yang saya baca. Buat apa, saudaraku? Ini waktu yang sangat sia-sia buat saya. Secara pribadi, waktu yang sangat sia-sia ketika saya membaca sebuah buku, di mana buku yang saya baca, saya tidak tahu. Tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tidak tahu penafsirannya. Habis waktu saya menghafal buku tersebut, sementara buku ini tidak ada manfaat bagi pribadi saya. Tetapi saya yakin kalau saya membaca buku ini, saya dapat pahala. Saya nggak perlu pahala-pahala seperti itu, Bapak Ibu. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, karakter saya tidak berubah. Ini saudaraku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia. Nah, kehadiran anak muda tersebut di medsos hari-hari ini sangat membuat tetangga kepanasan, Bapak Ibu. Ya, sangat membuat tetangga kepanasan. Mereka panas, marah, ngamuk-ngamuk terhadap anak muda itu. Tetapi luar biasa, anak muda itu punya ketenangan, Bapak Ibu ya. Dia duduk, tetap dia duduk, dia tunjukkan sesekali ke atas kepalanya yang ada caption ya, yang caption yang ada di atasnya dia itu dia tunjukkan begini, disuruh baca, Bapak Ibu. Nah, dia tidak banyak bicara. Ditambah lagi tidak diizinkan bicara, saudaraku. Ketika disuruh jawab, di saat dia jawab, si polemikus marah-marah. Polemikus ini ngamuk-ngamuk, saudara. Jadi luar biasa. Di satu sisi polemikus ini suruh ini orang untuk menjawab. Di sisi lain ketika anak muda ini menjawab, dia larang, dia hina, ngamuk-ngamuk, tidak terima dengan jawaban yang diberikan oleh anak muda ini. Nah, sehingga anak muda itu diam ya, sambil senyum-senyum dia tunjukkan tulisan yang ada di belakangnya, yang ada di atas kepalanya, dia tunjukkan. Artinya saudara disuruh baca tulisan itu. Cukup tulisan itu yang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh polemikus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau kita melihat di media sosial di sekitar kita, kita benar-benar sepertinya hidup di penghujung zaman, saudara. Ya, waktu itu semakin singkat, waktu itu semakin mengerucut, saudaraku. Jadi kita harus persiapkan mental, kita harus persiapkan diri kita harus persiapkan pikiran kita, hati kita, hidup kita, supaya kita benar-benar berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Benar-benar kita berada di dalam firman Tuhan. Jangan terkecoh dengan dunia, jangan terkecoh dengan kenyamanan orang yang kita lihat, yang kita anggap itu hebat. Tapi mari kita sibukkan hari-hari ini dengan membaca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Saudara yang bekerja di kantor, dimanapun saudara bekerja, sempatkan untuk ada waktu saudara baca firman Tuhan. Sesibuk apapun saudara, harus siapkan waktu sedikit untuk membaca firman Tuhan.
Kalau saudara tidak sempat membaca, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan lewat audio, saudaraku. Nah, ini zaman begitu canggih. Banyak aplikasi yang bisa kita download untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, untuk mendengarkan khotbah. Nah, saya bersama dengan keluarga, khususnya istri saya, sangat suka sekali dengan khotbah Ibu Debbie Bashir. Sambil dia masak, sambil makan, tetap dia dengar khotbah Ibu Debbie Bashir. Suka sekali, dan saya secara pribadi juga sangat suka terhadap khotbah Ibu Debbie Bashir, Bapak Ibu. Beliau benar-benar memberikan kita semangat hari-hari ini, mengajak kita bagaimana kita punya kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Dan Ibu Debbie Bashir selalu berbicara tentang pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ibu Debbie Bashir selalu berbicara bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis, menjadi berkat, mengampuni, mengasihi. Ini hari-hari yang selalu dibicarakan oleh Ibu Debbie Bashir, saudaraku. Nah, kalau Bang Pendi hari-hari ini bicara apa di medsos? Nah, kalau saya, Bapak Ibu, sibuk cari jiwa-jiwa, sibuk bersaksi. Harus kita bersaksi walau sebentar, harus bersaksi walau sedetik. Jangan sungkan-sungkan untuk bersaksi, jangan sungkan-sungkan untuk mengajak orang, teman-teman yang ada di sekitar kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Sibuk mencari jiwa-jiwa. Ya, ini kalau saya, saudaraku, sibuk, harus sibuk kita. Harus sempatkan, ada waktu atau tidak waktu, Injil itu harus kita beritakan. Karena ini adalah tugas yang diberikan oleh amanat agung. Perintah langsung dari surga, Bapak Ibu. Pergilah beritakanlah Injil. Ada waktu atau tidak ada waktu. Waktu baik atau tidak baik, harus beritakan Injil. Oke, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jela Baget. Dan nanti Bapak Ibu kita akan buat lagi video di mana anak muda ini, Kitus ya, dia dihina juga, dapat hinaan juga dari seorang polemikus yang lain lagi. Tapi polemikus perempuan, Bapak Ibu. Oh, perempuan ini juga luar biasa. Ya, luar biasa manisnya ketika menghina anak muda ini, saudaraku. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat ini adalah waktu-waktu yang sangat singkat kita melihat ya. Jangan sibukkan diri kita dengan dunia. Jangan sibukkan diri kita dengan mengejar dunia. Tetapi mari kita mulai sibukkan diri kita dengan Tuhan. Kita persiapkan hati kita, persiapkan mental. Ketika nantinya tiba, apakah kita memiliki iman atau tidak? Mari kita lihat dalam diri kita sendiri. Ya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu, keluarga tidak tahu, teman, sahabat, kerabat, istri, suami tidak ada yang tahu, anak kita tidak tahu. Kita memiliki iman atau tidak? Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan atau tidak? Kita memiliki keintiman dengan Tuhan atau tidak? Itu hanya kita yang tahu bersama dengan Tuhan. Oke, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Terima kasih.